Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum marratan ukhra fi qanatina. Welcome back to our channel. Khalid bin Walid. Nama lengkapnya adalah Abu Sulaiman Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Merupakan panglima perang yang mendampingi Nabi SAW sampai era Khalifah Ar-Rasyidin Abu Bakar dan Umar. Di bawah kepemimpinannya, militer muslim memadamkan perlawanan suku-suku pemberontak dalam Perang Riddah pada tahun 632 sampai dengan 633. Khalid bin Walid juga berperan dalam penaklukan Persia pada tahun 633 sampai dengan 634 dan penaklukan Suriah pada tahun 634 sampai dengan 638. Beliau adalah seorang sahabat yang dikenang sepanjang masa. Bahkan Rasulullah SAW berkata untuknya, orang seperti dirinya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia harus diincar sebagai calon pemimpin Islam. Jika ia menggabungkan diri dengan kaum muslimin dalam peperangan melawan orang-orang kafir, kita harus mengangkatnya ke dalam golongan pemimpin. Nah, dalam video ini kita akan lebih dekat mengenal siapa sosok Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diperkirakan lahir sekitar 17 tahun sebelum masa peradaban Islam. Merupakan anggota suku Banu Makhzum. Ayahnya bernama Walid bin Mughirah yang memiliki jabatan sebagai kepala suku Bani Makhzum, suatu klan dari suku Quraisy yang menetap di Mekah. Sedangkan ibu Khalid bernama Lubabah binti Al-Harith. Setelah kelahirannya, sesuai dengan tradisi kaum Quraisy kala itu, Khalid dikirim ke suku dalam di gurun. Di situ ia dirawat oleh ibu angkatnya. Saat Khalid berumur 5 atau 6 tahun, ia dikembalikan ke orang tuanya di Mekah. Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab adalah saudara sepupu dan konon dikabarkan memiliki kemiripan wajah. Keduanya berpostur tinggi. Khalid memiliki tubuh yang kuat, bahu yang lebar, badan yang kekar, dan jawara dalam gulat. Dikisahkan suatu ketika pernah adu gulat dengan Umar bin Khattab. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Khalid juga jago berkuda. Di masa kecil ia berlatih menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan pedang. Pada masa kanak-kanak, Khalid nampak menonjol di antara teman-teman yang lain. Dan lama-kelamaan ia menanjak menjadi pemimpin suku Quraisy. Tentu pada awalnya ia berseberangan dengan Islam. Sangat anti dan memusuhi agama Islam. Suku Quraisy pada awal kenabian merupakan ancaman besar bagi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy mencintai adat kebiasaannya, dan Khalid sebagai bagian dari kaum Quraisy adalah pemuda pemberani yang bersemangat, berada dalam kubu suku Quraisy yang memusuhi dakwah Islam. Kaum Banu Makhzum dan pemimpin utama klan ini, Amr bin Hisham atau Abu Jahal, merupakan paman Khalid, mengorganisir aksi boikot terhadap klan Nabi Muhammad SAW, yakni Bani Hashim. Setelah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, kaum Banu Makhzum di bawah Abu Jahal memimpin peperangan melawan Muslim hingga dipadamkan pada Perang Badar pada tahun 624. Pada tahun berikutnya, Khalid bin Walid memimpin sayap kanan kavaleri dari pasukan Mekah berhadapan dengan Nabi Muhammad pada pertempuran Uhud di utara Madinah. Pada perang Uhud ini pasukan muslim unggul dalam pertempuran awal. Tetapi setelah sebagian besar pemanah meninggalkan posisi mereka untuk bergabung dengan penyerbuan ke perkemahan Mekah, Khalid bin Walid menyerbu ke dalam, menusuk ke garis pertahanan belakang pasukan muslim. Dan pasukan muslim pun dikalahkan oleh kaum Quraisy di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Dan inilah dalam catatan sejarah, umat Islam pernah dikalahkan dalam satu peperangan. Itu adalah masa lalu dari Khalid bin Walid ketika masih dalam satu barisan dengan penentang dakwah Nabi. Pada tahun ke-6 Hijriah atau diperkirakan 2 tahun kemudian, sekitar tahun 629, Khalid bin Walid memeluk Islam di hadapan Nabi Muhammad bersama dengan Amr bin As. Diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam Hayatus Sahabah. Ia berkata, ketika Allah ingin memberiku kebaikan,
maka dia memasukkan Islam ke dalam hatiku, dan petunjuknya hadir di dalam hatiku. Aku telah berperang melawan Muhammad dalam banyak pertempuran, namun dalam setiap peperangan aku pasti kalah dan Muhammad pasti memperoleh kemenangan. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah, aku berangkat bersama pasukan berkuda kaum musyrik. Di Usfan, aku bertemu dengan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Aku berdiri di hadapan jalur perjalanan beliau untuk menghalanginya. Beliau melakukan sholat zuhur, dan para sahabat di hadapan kami sementara kami berniat untuk menyerang mereka. Akan tetapi, hal itu belum kami niatkan dengan kuat, karena dalam masalah itu masih ada pilihan lainnya. Selanjutnya, beliau mengetahui keinginan yang ada di hati kami, sehingga Rasulullah melaksanakan sholat asar bersama para sahabat dengan sholat khauf. Hal itu telah menyebabkan timbul kesimpulan di dalam hati kami, dengan kesimpulan yang sempurna, dan aku berkata, lelaki itu sedang dihalangi. Rasulullah SAW pun menghindar dari kami dan menyimpang dari arah perjalanan pasukan berkuda kami. Beliau mengambil jalan sebelah kanan. Ketika itu orang Quraisy mengadakan perdamaian dengan Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, dan mereka telah memaksa kami untuk meninggalkan Mekah dengan tangan kosong tanpa senjata. Aku berkata kepada diriku sendiri, apalagi yang masih tersisa? Kemana aku harus pergi? Kepada Najasyi. Sesungguhnya ia telah mengikuti Muhammad. Para sahabat beliau ada di sisinya dalam keadaan aman. Haruskah aku pergi menyertai Herakla dan keluar dari agamaku untuk memeluk Kristen atau Yahudi, lalu aku tinggal di kalangan orang-orang ajam? Maka aku pun tetap tinggal di kampungku bersama orang-orang yang belum memeluk Islam. Ketika aku dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW memasuki kota Mekah untuk mengerjakan umroh Qadiyah. Umroh ini adalah pengganti umroh yang dilarang orang-orang Quraisy pada tahun 6 Hijriah. Qadiyah artinya tebusan. Aku pun menyembunyikan diri dan tidak mau menyaksikan kedatangan Rasulullah di Mekah. Saudara lelakiku, Al-Walid bin Al-Walid, telah masuk ke Mekah bersama Rasulullah di dalam umroh itu. Dia berusaha mencariku, tetapi tidak berhasil menemukanku. Oleh karena itu, ia menulis surat kepadaku dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku tidak melihat sesuatu yang membuatku heran daripada hilangnya kemampuan berfikirmu terhadap agama Islam, sedang akalmu dalam keadaan sempurna, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Agama seperti Islam itu adakah seseorang yang tidak tahu? Padahal Rasulullah bertanya kepadaku mengenaimu. Rasulullah SAW bersabda, "Di manakah Khalid?" Aku menjawab, "Allah akan mendatangkannya." Beliau bertanya lagi, "Orang seperti dia masih tidak tahu mengenai agama Islam? Jika ia berusaha dengan gigih dan menggunakan kemampuan perangnya untuk membantu orang Islam, niscaya hal itu lebih baik baginya, dan kami akan mendahulukannya sebelum yang lainnya. Karena itu, wahai saudaraku, raihlah medan-medan perang kebaikan yang telah kau lewatkan." Khalid menjawab surat tersebut. Telah sampai suratnya ke pangkuanku. Ini membuatku rasa ringan untuk keluar dari kampungku. Pada saat inilah kegairahanku untuk memeluk Islam semakin bertambah. Pertanyaan Rasulullah SAW terhadap diriku juga sangat mengembirakanku. Aku bermimpi seolah-olah aku berada di suatu negeri yang sangat sempit dan gersang. Kemudian aku keluar menuju suatu negeri yang subur menghijau dan sangat luas. Aku mengatakan bahwa
Sesungguhnya mimpi ini benar. Ketika aku sampai di Madinah, aku berkata, aku menceritakan mimpiku itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar berkata, negeri yang luas itu adalah jalan keluarmu, yang dengannya Allah telah memberikan hidayah kepadamu untuk memeluk Islam. Sedang negeri yang sempit itu adalah tempat di mana sebelumnya kamu berada dalam kesyirikan. Kata Khalid kemudian, sebelumnya ketika aku berazam untuk berangkat menemui Rasulullah, aku bertanya, siapakah yang mau kujadikan teman untuk berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka aku menemui Safwan bin Umayyah dan berkata kepadanya, hai Abu Wahab, apakah engkau tidak melihat keadaan kita sekarang ini? Sesungguhnya kita hanyalah seperti hujan rintik. Muhammad telah memenuhi kemenangan di atas orang-orang Arab maupun orang-orang Ajam. Maka alangkah baiknya jika kita menemui beliau dan mengikutinya, karena sesungguhnya kemuliaan Muhammad adalah kemuliaan kita juga. Akan tetapi ia menolak dengan penolakan yang kuat, sampai ia berkata, jika tidak ada sesiapapun yang tersisa kecuali aku saja, pasti aku akan mengikutinya selama-lamanya. Kami pun berpisah. Ia adalah lelaki yang saudaranya dan bapaknya terbunuh dalam perang Badar. Wajar jika ia menolak. Kemudian aku menemui Ikrimah bin Abu Jahal. Aku pun mengatakan kepadanya seperti yang aku katakan kepada Sofwan. Tapi Ikrimah pun memberi jawaban kepadaku seperti halnya Sofwan. Aku berkata, kalau begitu rahasiakanlah azamku ini. Kata Ikrimah, aku tidak akan menceritakan kepada siapapun. Kemudian aku kembali ke rumahku dan menyuruh seseorang menyiapkan tungganganku. Aku berangkat hingga aku berjumpa dengan Utsman bin Talha. Aku berkata dalam hati, sesungguhnya ia adalah sahabat baikku. Sebaiknya aku memberitahu keinginanku padanya. Akan tetapi aku ingat akan para moyangnya yang terbunuh melawan Rasulullah, sehingga aku tidak suka untuk menceritakan niatku. Tetapi kemudian aku berkata lagi, apa salahnya bila ku ceritakan? Lagi pula aku saat ini sudah dalam keadaan berangkat. Maka aku beritahu kepadanya peristiwa yang mungkin akan menimpanya. Aku berkata, sesungguhnya saat ini kita seperti musang di dalam lubangnya. Apabila ke dalam lubang-lubang itu dimasuki dengan air, pastilah musang-musang itu akan keluar dari lubangnya. Lalu aku berkata kepada Utsman bin Talha, sebagaimana yang aku katakan kepada kedua orang sahabatku sebelumnya, dan ia pun menyambutnya dengan baik. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku pada hari ini telah bersiap pagi sekali, dan esok aku berniat berangkat pagi juga. Dan ini kendaraanku yang kuletakkan di Faj dalam keadaan tertambat. Maka aku membuat janji dengannya untuk bertemu di Ya'juj sekira-kira 8 batu dari Mekah. Apabila ia sampai lebih dahulu di sana, maka ia akan menungguku, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian kami berangkat pada waktu sahur. Fajar pun belum muncul ketika kami sampai di Ya'juj. Kemudian kami berjalan sampai ke Haddah. Di sana kami menemui Amr bin As. Ia berkata, selamat datang, wahai kaumku. Kami menjawab, selamat datang juga bagimu. Dia bertanya, kemana arah tujuanmu? Kami pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau keluar dari Makkah? Ia pun kembali bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari Makkah? Kami menjawab, untuk memeluk Islam dan mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, demikian pula yang menyebabkan aku sampai di sini. Maka kami pun pergi bersama hingga sampai ke Madinah. Kami tambatkan unta kami di luar Harrah. Kedatangan kami telah diberitahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat gembira dengan kedatangan kami.
Aku pun memakai pakaian yang terbaik, kemudian menemui beliau. Di sana aku menemui adik lelakiku yang berkata, "Bersegeralah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah diberitahu mengenai kedatanganmu, dan beliau sangat gembira. Beliau sedang menunggu kalian." Kami pun mempercepat langkah menuju ke sana. Aku muncul di hadapan Rasulullah yang terus tersenyum kepada kami, sehingga aku berhenti di hadapannya dan memberikan salam kepadanya dengan ucapan kenabian, "Assalamualaikum wahai Nabi Allah." Beliau SAW menjawab salamku dengan wajah yang berseri. Aku berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Engkau adalah utusan Allah. Rasulullah bersabda, "Marilah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Sesungguhnya aku telah melihat engkau sebagai orang yang berakal cerdik, dan aku berharap akalmu tidak menghantar engkau, melainkan menuju kebaikan." Aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat engkau dalam beberapa medan perang yang kuikuti melawan engkau dengan penuh penentangan. Maka hendaknya engkau memohon kepada Allah untuk mengampuni semua itu untukku." Rasulullah menjawab, "Islam telah menghapuskan semua dosa yang terjadi sebelumnya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, selain itu," Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid dari semua yang telah dilakukannya yang menghalang-halangi orang dari jalanmu." Utsman dan Amr pun pergi ke hadapan Rasulullah. Keduanya pun ikut berbaiat kepada Nabi SAW.